Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, saya adalah Nuriza Latifah dengan F1D01850. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai software testing. Jadi, di sini merupakan tugas mandiri pengganti UTS. Jadi, bagi yang penasaran, check it out. Jadi di sini ada apa aja yang bakal kita bahas ke depannya. Yang pertama ada overview atau gambaran mengenai software testing itu apa sih. Selanjutnya ada testing proses testing itu kayak gimana sih. Selanjutnya ada testing approach, kayak pendekatan testing gitu. Selanjutnya ada testing levels, level apa aja yang ada di testing. Selanjutnya ada testing types, tipe apa aja atau jenis apa aja. Selanjutnya ada testing tools. Jadi nanti kita ada simulasi sedikit gitu. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai overview. Jadi di sini overview ini yang pertama akan membahas masalah software testing ya. Kayak apa sih software testing itu? Kenapa program itu perlu diuji dan siapa yang melakukan pengujian? Terus yang selanjutnya ada fundamental software testing, di mana di sini kita akan membahas masalah istilah-istilah seperti error, fault, failure. Terus yang pertama di sini kita ke yang masalah software testing ya. Jadi di sini apa itu software testing? Jadi software testing adalah proses menganalisa item perangkat lunak untuk mendeteksi apakah perangkat lunak yang berkembang tersebut telah berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi di sini berdasarkan sumber yang saya dapatkan, yaitu dari Quality Assurance Institute Worldwide Annual Software Testing Conference. Software testing itu merupakan proses menganalisa agar dia tuh berfungsi dengan baik softwarenya. Selanjutnya, kenapa program perlu diuji? Jadi yang pertama, mengapa sih? Jadi kita perlu diuji untuk mengetahui kualitas program sebelum digunakan oleh pengguna. Jadi di sini tuh kita memastikan aplikasi itu berjalan sebagaimana mestinya gitu. Apakah sudah memenuhi standar dan kualitas yang diharapkan. Yang kedua, ada menghindari kesalahan program. Jadi di sini tuh kayak dilakukan verifikasi dan validasi untuk menemukan bug. Jadi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya gitu. Jadi kita di sini mendeteksi kesalahan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengevaluasi sifat-sifat perangkat lunak. Jadi kayak sifat-sifatnya kayak misalnya masalah keandalannya atau reliability, performance, memory usage, security, usability. Kita tuh jadi di sini kita memenuhi persyaratan yang ada gitu. Juga menanggapi dengan benar semua jenis kayak inputan gitu. Kemudian kita terus waktu yang digunakan itu runtime-nya tuh dapat diterima atau enggak sih, apakah dia cukup berguna gitu. Kemudian apakah program itu dapat diinstal dan dijalankan di lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada menemukan kesalahan di fase awal. Jadi di sini tuh dilakukan pengecekan entitasnya termasuk software. Jadi untuk memenuhi pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan di awal. Ini di sini ada kayak sebuah fakta di mana sebuah studi yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology
pada tahun 2002 jadi melaporkan bahwa perangkat lunak itu merugikan ekonomi Amerika senilai 59,5 miliar per tahun. Jadi lebih dari sepertiga dari biaya ini dapat dihindari jika pengujian perangkat lunak yang baik dapat dilakukan. Gitu. Jadi di sini kemudian ada siapa yang melakukan pengujian. Jadi yang pertama kita akan mengenali masalah quality assurance. Jadi quality assurance ini merupakan pengujian terhadap satu sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini ada QA engineers atau quality assurance engineers. Jadi QA engineers ini adalah seseorang yang melakukan pengujian terhadap aplikasi seperti itu. Jadi QA engineers ini juga dikenal sebagai software quality assurance atau SQA. Jadi QA engineers ini biasanya ditemukan di beberapa perusahaan IT dan memiliki peranan penting dalam pembangunan sebuah sistem. Jadi QA engineer ini akan melakukan testing mulai dari alur sistem desain sampai hasil akhir aplikasi. Kemudian hasil pengujian QA engineers ini dapat berupa alur sistem, bug, serta masukan atau input aplikasi yang diuji yang akan didokumentasikan dalam sebuah laporan quality assurance. Jadi seorang quality assurance ini juga harus mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem seperti designer, back-end, serta project manager. Nah, kemudian kita akan beralih ke fundamental software testing-nya. Jadi di sini banyak istilah yang digunakan dalam kayak semacam literatur rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan malfungsi atau kesalahan, terutama fault, failure, error, dan banyak lainnya. Jadi ada berbagai nama yang untuk kesalahan di tingkat yang berbeda. Jadi the International Software Testing Qualification Board itu mendefinisikan jadi yang pertama error. Jadi error ini ditemukan pada level programmer atau developer. Jadi tindakan manusia yang menghasilkan hasil salah yang menghasilkan error. Jadi bila error bisa dieksekusi, perangkat lunak akan melakukan operasi yang tidak sesuai dengan keinginan pengembang sehingga menghasilkan respon yang salah. Jadi di sini seseorang melakukan membuat kesalahan seperti itu. Jadi sinonim untuk error ini sendiri adalah tuh mistake. Jadi saat orang melakukan kesalahan waktu coding, itu tuh kita dapat menemukan sebuah error seperti itu atau bugs. Jadi yang kedua ada fault. Jadi fault ditemukan pada level testing. Jadi kesalahan pada sebuah baris kode itu atau lebih. Ya jadi fault ini kayak hasil dari error ya seperti itu. Jadi ini kayak representasi dari error keadaan perangkat lunak yang disebabkan oleh kesalahan. Kesalahan bisa saja tidak tampak pada program dengan indikasi perangkat lunak bekerja sebagaimana harapan developer. Jadi bahkan mungkin untuk waktu yang lama sebuah baris program saja bisa saja tidak tersentuh oleh eksekusi sehingga tidak tampak sebagai kekeliruan atau mistake. Jadi yang selanjutnya ada failure, di mana failure ini baik pada software maupun hardware ditemukan pada level user atau klien. Jadi ini tuh merupakan penyimpangan perangkat lunak dari hasil yang diharapkan. Jadi juga merupakan sederet ketidakmampuan perangkat lunak untuk menjalankan fungsinya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua yaitu testing proses. Jadi pada tahap testing ini umumnya itu memiliki tahapan-tahapan lagi di dalamnya. Jadi tahapan dalam proses pengujian itu disebut kayak software testing life cycle. Jadi biasanya software testing life cycle itu berbeda dengan
Software Development Life Cycle yang merupakan tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi SDLC ini lebih berfokus pada tahapan atau proses yang harus dilalui di dalam fase testing gitu. Jadi meskipun banyak variasinya, jadi ini tuh merupakan gambaran testing proses secara umum gitu. Jadi digunakan oleh umum di antara organisasi yang mengembangkan biasanya ini di model pengembangan kayak waterfall gitu. Jadi biasanya testing proses ini kayak disesuaikan dengan proses atau model SDLC yang digunakan. Kayak misalnya Agile itu tuh ada proses testingnya lagi. Ya, ada proses-prosesnya lagi. Jadi ini merupakan gambaran secara umumnya. Jadi di sini ada seperti yang udah saya jelaskan tadi, merupakan apa sih itu software testing life cycle. Jadi itu merupakan jadi ini merupakan kayak proses umum yang dilakukan dalam tahapan melakukan testing. Jadi di sini ada juga tahapan STLC itu apa aja. Nanti mungkin jelasnya saya akan menjelaskannya sekarang rinciannya. Jadi di sini yang pertama ada requirement atau design review. Jadi requirement atau design review ini di mana tahapan ini adalah tahapan awal dalam fase testing gitu. Jadi pada tahap ini tim penguji yang mungkin jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya melakukan aktivitas mereview atau meninjau ulang tentang requirement atau kebutuhan dalam proses kayak pengembangan perangkat lunak. Jadi aktivitas ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran model pengujian dan gambaran sistem secara utuh untuk proses pengujian pada tahapan-tahapan yang lain. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan test planning. Jadi test planning pada tahap ini tim akan mengumpulkan semua kebutuhan dan gagasan untuk proses testing. Jadi kemudian akan dibuat estimasi waktu untuk proses pengujiannya. Jadi selain itu juga akan dibuatkan rencana pengujian semacam test plan yang sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk memberikan batasan yang pasti terhadap setiap proses dalam testing gitu. Jadi ada batasan-batasan agar sesuai gitu dengan test plan yang telah dibuat gitu. Selanjutnya ada test designing, di mana tes designing ini jadi setelah semua proses dalam tahap testing ditentukan dan sudah dibuatkan jadwal semacam tes schedule, tahap berikutnya adalah tes designing. Jadi pada tahap ini tuh kayak dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang sesuai untuk proses pengujian. Jadi poin-poin apa saja yang akan diuji dalam sistem ditentukan di sini gitu. Semua ini dilakukan agar tujuannya tuh terjamin, agar terjaminnya kualitas sistem yang sedang dikembangkan. Selanjutnya ada tes environment setup. jadi tes environment setup ini jadi pada sampai tahap ini tim yang bertugas menguji perangkat lunak yang sedang dikembangkan akan membuat pengujian tentang environment-nya, kayak semacam lingkungan yang berada di dalam software-nya gitu. Jadi maksudnya tuh adalah menyiapkan perangkat lunak untuk dipasang pada environment, kayak semacam servernya, kliennya, jaringannya yang dibutuhkan oleh sistem tuh nanti. Jadi tahap ini tuh juga merupakan tahap penting yang tidak bisa dilewati dalam proses testing gitu. Selanjutnya ada test execution. Jadi pada tahap ini itu tim akan mulai menjalankan test case yang sudah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya gitu. Proses testing ini akan dimulai dan mengacu pada test case yang telah dibuat. Juga durasi pada proses ini bergantung dari skala sistem yang sedang diuji. Misalnya jumlah dalam tim penguji dan model pengujian yang digunakan gitu. Jadi pemilihan model pengujian juga akan mempengaruhi durasi waktu pada tahap ini. Selanjutnya ada test reporting.
Jadi ini tuh merupakan tahap akhir. Jadi di mana semua proses dan hasil dari setiap fase dalam tahap pengujian ini dikumpulkan gitu. Jadi pada tahap ini dokumen-dokumen seperti test result, test matrix, test closure, report tuh dikumpulkan. Jadi tahap-tahap testing yang ada di yang sebelum-sebelumnya itu adalah tahap yang dilakukan secara umum gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal itu bahwa tidak ada aturan pasti dalam tahap pengujian perangkat lunak gitu. Namun STLC ini tujuannya untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan tuh menjadi lebih terjamin gitu karena prosedural karena terstruktur tahap-tahapannya. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang ketiga, itu mengenai testing approach atau pendekatan pada saat melakukan testing. Jadi di sini tuh pendekatan itu ada 3. Yang pertama ada static, dynamic, dan passive test. Passive testing di mana di sini yang selanjutnya ada the box approach yang dibagi itu ke dalam white box, black box, dan gray box text testing. Yang ketiga tuh ada exploratory approach. Jadi yang pertama kita akan ke static testing. Jadi static testing atau verification ini adalah proses testing saat program tuh belum dijalankan atau kode program tuh belum dieksekusi. Jadi tujuannya dari static testing ini adalah untuk melakukan checking pada kode program, dokumen, dan file. Jadi static testing ini biasanya berlangsung pada tahap pengembangan atau development. Oleh karena itu nih static testing ini dikenal sebagai verification testing. Jadi verification di sini adalah suatu pengecekan ataupun pengetesan entitas-entitas termasuk aplikasi untuk pemenuhan serta konsistensi dengan melakukan penilaian hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Jadi di sini semacam are we building the system right gitu. Selanjutnya di sini ada tekniknya di mana di sini ada inspection. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menemukan kecacatan atau defect dilakukan oleh moderator dengan tes pengecekan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada walkthrough. Jadi teknik testing dengan melakukan meeting sehingga partisipan dapat memberikan masukan atau saran. Jadi ada meeting di mana di sini ada untuk memberi masukan atau saran gitu. Jadi selanjutnya ada technical reviews. Teknik testing untuk memastikan pembuatan source code telah memenuhi technical spesifikasi dan standar yang telah ditentukan. Jadi selanjutnya ada informal reviews. Jadi dokumen direview secara informal dan tidak berdasarkan prosedur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen. Selanjutnya ada dynamic testing. Jadi ini tuh dilakukan saat program sedang berjalan. Static tuh tadi saat program belum berjalan gitu kan ya. Jadi kode program sudah dieksekusi. Dengan memasukkan input terhadap program, kita dapat membandingkan output yang diinginkan. Gitu. Dengan begini, kita akan bisa melihat perilaku dari software, performance, serta memonitor memori dari sistem. Pengujian dinamis ini melibatkan validasi. Jadi validasi ini kayak setelah melakukan proses verifikasi, berikutnya adalah dengan melihat apa yang output sistem, jadi kebenaran apa proses yang ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang semuanya diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Jadi kayak semacam are we building the right system. Selanjutnya ada passive test. Jadi passive testing ini berarti memverifikasi perilaku sistem tanpa interaksi apapun dengan software. Jadi berlawanan dengan pengujian yang sebelum-sebelumnya. Penguji tidak memberikan data pengujian ataupun tetapi melihat log dan pelacakan sistem. Jadi penguji itu menambang pola dan perilaku tertentu untuk membuat semacam keputusan gitu. Jadi ini terkait dengan verifikasi runtime, offline, dan analis.
analisis log. Selanjutnya kita ke the box approach, jadi pendekatan box gitu. Jadi metode software testing secara the box approach ini dibagi menjadi white box dan black box testing. Jadi kedua pendekatan yang white box dan black box itu digunakan untuk menggambarkan sudut pandang yang diambil penguji saat merencanakan kasus uji gitu. Jadi ada juga pendekatan hybrid yang disebut dengan gray box testing juga dapat diterapkan pada metodologi software testing gitu. Jadi yang di sini tuh yang pertama ada white box. Jadi white box ini adalah menguji software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode pemrograman apakah ada yang salah atau tidak. Jadi white box ini juga dikenali sebagai clear box, glass box, transparent box, dan structural testing. Jadi white box ini kayak semacam proses testing yang fokus pada struktur kode atau source code pada aplikasi yang akan dites. Apakah fungsi-fungsi internal terus berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan spesifikasi atau belum. Jadi tes ini biasanya dilakukan saat proses unit testing, pada level unit testing gitu. Jadi jika modul ini telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diinginkan. Selanjutnya ada black box. Jadi black box testing ini akan memeriksa fungsionalitas tanpa pengetahuan tentang implementasi internal, tanpa melihat kode sumbernya. Jadi penguji hanya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan perangkat lunak dan bukan cara kerjanya. Jadi ini biasanya white box itu kayak full knowledge gitu. Jadi black box ini tanpa pengetahuan pun kita bisa uji gitu. Jadi tanpa melihat kode sumbernya gitu. Jadi black box testing ini biasanya dikenal sebagai behavioral atau input-output testing karena sebuah tester tidak perlu memahami logika yang terjadi dalam struktur kodenya gitu. Jadi metode pengujian ini itu tuh biasanya diterapkan pada semua level testing kayak unit, integration, system, dan acceptance. Jadi keuntungannya tuh adalah kita tidak diperlukannya pengetahuan pemrograman gitu. Selanjutnya di sini ada gray box. Jadi gray box testing ini adalah sebuah metodologi kombinasi dari black box dan white box testing gitu. Jadi dia menguji software berdasarkan spesifikasi tanpa menggunakan cara kerja dari dalam gitu. Ya kayak gray box ini dapat digunakan dengan baik dalam software testing gitu. Gray box ini kayak melibatkan pengetahuan tentang struktural data internal dan algoritma untuk tujuan merancang pengujian saat melakukan pengujian tersebut tuh pada pengguna gitu. Jadi gray box testing ini mengacu pada teknik pengujian sistem dengan pengetahuan yang terbatas atau limited knowledge dari internal sistem gitu. Jadi gray box testing ini memiliki akses ke desain dokumen dengan rinci melalui informasi di luar requirement. Jadi gray box testing yang dihasilkan ini berdasarkan informasi sebagai state-based model atau architecture diagram of the target system. Selanjutnya di sini kita akan ke exploratory approach. Jadi exploratory testing itu adalah pendekatan software testing yang secara ringkas dijelaskan sebagai pembelajaran simultan, desain pengujian, dan pelaksanaan pengujian. Jadi Championer ini mendeskripsikan exploratory approach itu menjadi semacam gaya pengujian perangkat lunak yang menekankan kebebasan pribadi dan tanggung jawab penguji individu untuk terus mengoptimalkan kualitas pekerjaan
pengerjaannya dengan memperlakukan pembelajaran yang terkait dengan pengujian, desain pengujian, pelaksanaan, dan interpretasi hasil pengujian sebagai aktivitas yang saling mendukung yang berjalan secara paralel di seluruh objek. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan yang keempat, yaitu testing levels. Jadi secara garis besar setidaknya tuh ada tiga level pengujian. Jadi yang pertama tuh kayak ada unit testing, integration testing, dan sistem testing gitu. Namun pada tingkat keempat, acceptance testing itu mungkin dapat disertakan oleh developer gitu. Jadi ini mungkin dalam bentuk pengujian penerimaan operasional atau pengujian kayak penggunaan akhir yang sederhana gitu. Jadi pengujian untuk memastikan perangkat lunak memenuhi harapan yang fungsional gitu. Jadi berdasarkan silabus dari ISTQB tadi, jadi tingkat ujian mencakup, jadi levelnya itu mencakup yang keempat ini. Biasanya testing itu sering kali dikelompokkan ke dalam salah satu level. Jadi di sini tuh yang ditambahkan dalam proses pengembangan perangkat lunak atau berdasarkan level spesifisitas tes gitu. Jadi yang pertama kita akan ke unit testing. Jadi unit testing ini adalah salah satu tingkat dari software testing di mana jenis testing ini biasanya ditulis oleh pengembang saat sedang melakukan pendekatan white box untuk memastikan bahwa fungsi tertentu tuh bekerja seperti yang diharapkan. Jadi di sini tuh seperti yang dilihat nih kayak visualisasikan dengan semacam kardus. Jadi di sini masing-masing unit atau komponen perangkat lunak itu diuji. Jadi tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa setiap unit perangkat lunak telah berfungsi sesuai dengan rancangannya. Jadi unit ini kayak bagian terkecil yang dapat diuji dari perangkat lunak. Biasanya mempunyai satu atau beberapa input dan biasanya mempunyai satu output gitu. Jadi penguji unit biasanya QA engineers itu tidak dapat memverifikasi fungsionalitas perangkat lunak, tapi digunakan untuk memastikan bahwa setiap unit ini bekerja sama secara independen satu sama lainnya. Jadi dia unit testing ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan konstruksi sebelum kode dipromosikan ke pengujian selanjutnya gitu. Jadi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan serta efisiensi proses pengembangan secara keseluruhan. Jadi selanjutnya ada integration testing. Jadi integration testing itu adalah salah satu level dari software testing di mana di sini tuh masing-masing unit digabungkan dan diuji sebagai kelompok gitu. Jadi tujuan dari level testing ini adalah untuk mengekspos kesalahan dalam interaksi antara unit yang terintegrasi. Ini ada pendekatannya. Yang pertama ada Big Bang. Jadi semua atau sebagian besar unit digabungkan dan diuji sekaligus gitu. Jadi pendekatan ini diambil ketika QA engineers itu menerima seluruh perangkat lunak dalam satu bundle gitu. Jadi yang selanjutnya ada top down, yaitu unit tingkat atas tuh diuji terlebih dahulu. Jadi kayak menekankan pada pengujian antar muka gitu. Jadi keuntungannya tuh tidak diperlukannya test driver. Terus kesalahan antar mukanya tuh ditemukan lebih awal gitu. Jadi fitur modular dari integration testing itu membantu debugging gitu. Jadi tapi kerugiannya itu kesalahan dalam level yang rendah tuh ditemukan lebih lama gitu. Jadi selanjutnya bottom up.
Jadi kebalikan dari top down, bottom up ini kayak unit level bawah tuh diuji terlebih dahulu. Jadi ini tuh kayak menekankan pada fungsionalitas dan kinerja modul gitu. Keuntungannya kesalahan dalam modul yang kritis itu ditemukan lebih awal. Dan kekurangannya tuh kebalikan dari top down. Iya benar, top down kesalahan antarmuka tuh ditemukan terlambat gitu. Jadi selanjutnya ada sandwich atau hybrid. Jadi ini tuh kombinasi dari pendekatan top down dan bottom up. Gitu. Di sini selanjutnya ada sistem testing. Jadi sistem testing itu adalah salah satu level software testing di mana perangkat lunak yang lengkap itu perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi itu diuji gitu. Jadi menguji sistem yang sepenuhnya terintegrasi untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi persyaratannya. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan yang ditentukan. Jadi task yang dilakukan itu ada sistem test plan, test case, dan test. Jadi test plan ini kayak kita tuh prepare, kemudian review, kemudian rework, terus ada baseline-nya. Kalau test case itu kita ada prepare, review, rework, dan baseline-nya. Kalau test itu kayak kita tuh perform gitu. Terus yang selanjutnya ada acceptance testing. Jadi acceptance testing ini merupakan jenis level testing itu yang dilakukan oleh pengguna akhir atau user atau klien untuk memverifikasi atau menerima sistem perangkat lunak sebelum memindahkan aplikasi perangkat lunak ke environment production gitu. Jadi tujuannya dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kesalahan sistem dan business requirement dan menilai apakah sudah layak untuk di-delivery gitu. Jadi acceptance testing ini biasanya dilakukan setelah rangkaian testing seperti unit integration dan sistem testing telah selesai dilakukan. Jadi di sini terdapat 4 jenisnya. Yang pertama business acceptance testing. Jadi business acceptance testing ini adalah untuk menilai apakah produk memenuhi tujuan bisnis atau tidak. Jadi ini terutama berfokus pada manfaat bisnis karena kemungkinan kondisi pasar yang dapat berubah. Gitu. Jadi yang selanjutnya ada contract acceptance testing atau CAT ini adalah kontrak yang memenuhi bahwa setelah produk di delivery dalam periode yang telah ditentukan harus dilakukan dan harus melewati semua kayak semacam use case gitu. Selanjutnya ada operational acceptance testing. Jadi di sini untuk menilai kesiapan operasional produk dan merupakan pengujian non fungsional gitu. Ini yang terutama mencakup pengujian seperti recovery, compatibility, maintainability, technical support, reliability, failover, localization, dan lain-lain. Jadi di sini jenisnya tuh juga merupakan kayak alpha dan beta testing. Jadi alpha ini adalah untuk menilai produk dalam lingkungan pengembangan pengujian oleh tim tester khusus gitu. Jadi selanjutnya di sini setelah dilakukan alpha test, dilakukannya beta test gitu untuk menilai produk dengan menunjukkan kepada end user yang sebenarnya biasanya disebut beta tester gitu. Jadi kayak feedback dari pengguna tuh dikumpulkan secara terus-menerus gitu dan dilakukan perbaikan. Di sini selanjutnya pada pembahasan yang kelima kita akan membahas tentang testing type atau tipe jenis gitu tuh. Di sini yang pertama ada installation testing. Jadi installation testing ini kayak mencari kesalahan yang terjadi dalam proses instalasi yang mempengaruhi persepsi dan kemampuan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak yang diinstal. Jadi sebagian besar sistem perangkat lunak tuh memiliki prosedur penginstalan yang diperlukan sebelum dapat digunakan untuk tujuan utamanya kan ya. Jadi pengujian jenis ini tuh untuk mencapai sistem perangkat lunak yang diinstal yang dapat digunakan dikenal sebagai pengujian instalasi gitu.
Selanjutnya, yang kedua ada compatibility testing. Jadi ini tuh merupakan bagian dari testing non-functional testing gitu yang dilakukan pada perangkat lunak aplikasi untuk memastikan kompatibilitas aplikasi dengan lingkungan komputasi yang berbeda. Jadi biasanya penyebab umum kegagalan perangkat lunak itu adalah kurangnya kompatibilitas dengan perangkat lunak yang lain gitu. Jadi sistem operasi atau lingkungan target yang sangat berbeda dari aslinya gitu, seperti terminal atau aplikasi graphic user interface yang dimaksudkan untuk dijalankan di desktop diharuskan menjadi aplikasi web gitu. Selanjutnya ada smoke testing. Jadi smoke testing ini kayak merupakan jenis testing yang dilakukan setelah software dibuild untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program itu bekerja dengan baik. Jadi ini tuh kayak dieksekusi atau dites tuh sebelum rincian tes fungsional atau regresi itu dijalankan pada perangkat lunak. Jadi tujuannya tuh adalah untuk memverifikasi bahwa fungsionalitas kritis sistem tuh berfungsi dengan baik serta dapat melakukan reject aplikasi yang sudah rusak sejak awal development. Sehingga tim QA atau Quality Assurance Engineer itu tidak membuang-buang waktu untuk menginstal ataupun melakukan pengujian terhadap aplikasi perangkat lunak tersebut gitu. Selanjutnya ada regression testing. Jadi regression testing ini adalah tahap penting dan sangat berguna bagi developer untuk mengidentifikasi stabilitas produk dengan perubahan requirement gitu. Jadi di sini tuh mengidentifikasi stabilitas produk dengan perubahan dari requirement dilakukan untuk memverifikasi bahwa perubahan kode pada perangkat lunak itu tidak akan mempengaruhi fungsionalitas yang ada. Jadi biasanya itu terdapat beberapa teknik dalam regression testingnya. Yang pertama ada retest all, jadi seluruh test case di test suite itu dieksekusi kembali untuk memastikan bahwa tidak ada bug yang terjadi karena perubahan kode. Biasa setiap penambahan fitur gitu. Yang selanjutnya ada regression test selection, jadi dalam metode ini test case itu dipilih dari test suite itu untuk dieksekusi kembali. Jadi tidak seluruh suite itu dieksekusi ulang. Jadi pemilihan test case itu dilakukan atas dasar perubahan kode dalam modulnya. Selanjutnya ada test case prioritization. Jadi test case dengan prioritas yang tinggi itu dieksekusi terlebih dahulu daripada prioritas menengah ataupun rendah gitu. Jadi prioritas test case itu tergantung pada kekritisan dan dampaknya pada produk. Yang selanjutnya ada hybrid. Jadi hybrid ini adalah kombinasi dari pemilihan regression testing dan prioritas testing gitu. Jadi teknik ini kayak memilih test case yang dieksekusi kembali dengan bergantung pada prioritasnya. Selanjutnya ada stress testing. Jadi stress testing ini kayak merupakan dari jenis software testing yang dilakukan untuk memverifikasi stabilitas dan keandalan sistem. Jadi fungsi utama dari pengujian ini untuk mengukur sistem pada ketahanan dan kemampuan penanganan kesalahannya dalam kondisi beban yang sangat berat gitu, sehingga dapat dipastikan sistem tidak akan crash di bawah situasi yang kritis. Jadi tujuannya ini kayak itu agar dapat menganalisis perilaku sistem setelah terjadi kegagalan, agar stress testing ini berhasil. Jadi dia tuh sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang sesuai ketika sedang dalam kondisi ekstrim gitu, agar tidak crash gitu. Selanjutnya ada performance testing. Jadi di sini performance testing adalah jenis yang dilakukan untuk memeriksa kecepatan, waktu respons, keandalan, dan penggunaan sumber daya, juga kayak skalabilitas program perangkat lunak di bawah beban kerja yang diharapkan gitu. Jadi tujuan pengujian testing ini bukan untuk menemukan bug, akan tetapi untuk menghilangkan hambatan kerjanya. Jadi biasanya fokus performance testing itu adalah untuk memeriksa program perangkat lunak yang diantaranya tuh kayak kecepatannya, misalnya menentukan apa aplikasi merespon dengan cepat, skalabilitasnya kayak menentukan beban penggunaan maksimal yang dapat ditangani oleh aplikasi perangkat lunak gitu.
yang selanjutnya ada stabilitasnya, adalah misalnya menentukan apakah aplikasi stabil di bawah beban yang bervariasi gitu. Jadi misalnya jika performance testing ini dilewatkan, maka masalah yang akan terjadi yaitu aplikasi akan berjalan lambat ketika pengguna mengakses aplikasi tersebut secara bersamaan. Jadi dapat terjadi inkonsistensi di berbagai sistem operasi dan akan menghasilkan penggunaan yang buruk gitu. Selanjutnya ada alpha testing, jadi pengujian operasional simulasi atau aktual oleh user atau tim pengujian. Jadi sebagai bentuk pengujian penerimaan internal sebelum perangkat lunak masuk ke pengujian beta gitu. Yang selanjutnya ada beta testing, jadi dilakukan setelah pengujian alpha dan dapat dianggap sebagai bentuk pengujian penerimaan pengguna eksternal. Jadi kayak ini tuh kayak versi perangkat lunak yang dikenal tuh sudah sebagai kayak biasanya kan kita kenal sebagai versi beta gitu. Jadi ini tuh dirilis untuk audiens terbatas di luar tim pemrograman dan dikenal sebagai beta testing gitu. Jadi di sini untuk memastikan produk memiliki sedikit kesalahan atau bug. Jadi versi beta ini kan seperti yang kita kenal, kita dapat menggunakan versi beta dari apa yang telah dirilis oleh developer gitu. Jadi versi beta tuh dapat dibuat tersedia untuk publik terbuka untuk meningkatkan bidang kayak feedback ke jumlah maksimal pengguna di masa mendatang dan untuk memberikan nilai lebih awal untuk jangka waktu yang diperpanjang atau bahkan tidak terbatas gitu. Selanjutnya ada usability testing. Jadi di sini tuh untuk memberi jenis testing yang dilakukan untuk mengevaluasi sebuah produk dengan cara mengujinya kepada calon pengguna. Jadi umumnya itu selama pengujian pengguna akan mencoba untuk menyelesaikan task yang diberikan, sementara pemilik itu akan mengamati, mendengar serta mencatat temuannya gitu. Jadi dia yang terutama berkaitan dengan pengguna aplikasi, ini tuh kayak bukanlah jenis pengujian yang dapat diotomasikan. Jadi ini tuh kayak semacam tradisional. Seperti yang saya bilang tadi, kayak dia pemilik itu akan mengamati, mendengar, serta mencatat temuannya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencari permasalahan kegunaan, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, serta penentuan kepuasan pengguna dengan produk tersebut gitu. Jadi berdasarkan kayak user experience gitu, interaksi yang dilakukan antar user dengan sistem itu dapat menentukan apakah fungsi telah sesuai yang diharapkan, serta apakah user interface membuat sistem itu dapat mudah digunakan. Jadi ini tuh kayak semacam dari pengecekan terhadap UI-nya, apakah itu tuh UI-nya tuh dapat mudah digunakan gitu. Jadi usability-nya, apakah ini tuh usability itu akan dapat berguna atau useful gitu. Kemudian ada reliability testing. Jadi di sini tuh untuk meningkatkan reliability atau keandalan dari suatu sistem itu dengan mengidentifikasi dan memperbaiki fault. Jadi selain itu pengukuran statistik reliability itu dapat diturunkan dan menghasilkan test case itu secara acak. Selanjutnya ada functional testing. Jadi functional testing ini merupakan aktivitas testing yang memverifikasi tindakan atau fungsi tertentu dari kode gitu. Jadi biasanya ditemukan dalam dokumentasi persyaratan kode, meskipun beberapa metodologi pengembangan bekerja dari kasus pengguna atau berdasarkan pengguna gitu. Jadi dia ini kayak mengacu pada aktivitas yang memverifikasi tindakan atau fungsi tertentu dari kode. Jadi ini biasanya ditemukan ya jadi tadi kayak dokumentasi persyaratan kode jadi uji fungsional testing ini kayak cenderung menjawab pertanyaan apakah dapatkah pengguna melakukan ini gitu, melakukan ini atau apakah fitur fungsi khusus ini berfungsi gitu. Selanjutnya ada non-functional testing. Jadi non-functional testing ini kayak mengacu pada aspek
yang mungkin tidak terkait dengan fungsi tertentu atau tindakan pengguna seperti skalabilitas atau kinerja lain gitu. Jadi ini tuh kayak mengacu pada aspek perangkat lunak yang mungkin tidak kayak keamanannya. Jadi pengujian tuh kayak akan menentukan titik di mana skalabilitas atau kinerja ekstrem itu mengarah pada eksekusi yang tidak stabil. Jadi cenderung mencerminkan kayak kualitas produk, terutama dalam konteks perspektif kesesuaian dari penggunanya gitu. Jadi selanjutnya ada continuous testing. Jadi ini tuh adalah kayak proses menjalankan pengujian otomatis sebagai bagian dari pipeline pengiriman perangkat lunak untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang risiko bisnis yang terkait dengan kandidat rilis perangkat lunak. Jadi ini tuh kayak mencakup persyaratan fungsional dan non-fungsional gitu. Jadi ruang lingkup pengujiannya itu meluas dari memvalidasi persyaratan bottom-up atau cerita penggunaan untuk menilai persyaratan sistem yang terkait dengan tujuan bisnis yang menyeluruh. Selanjutnya ada destructive testing. Jadi di sini tuh mencoba untuk menyebabkan perangkat lunak atau subsistem gagal gitu. Ini tuh kayak memverifikasi bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik bahkan ketika menerima input yang tidak valid atau tidak terduga. Dengan demikian kayak membangun ketahanan validasi input dan rutinitas manajemen kayak kesalahan gitu. Jadi misalnya kayak injeksi kesalahan perangkat lunak dalam bentuk fuzzing adalah contoh kayak pengujian kegagalan kayak destructive testing itu. Selanjutnya ada interface testing. Jadi ketika aplikasi dikembangkan, maka ada beberapa komponen seperti server, database, dan lain-lainnya gitu. Jadi koneksi yang mengintegrasikan dan memfasilitasi komunikasi antar komponen-komponen ini disebut sebagai interface gitu. Jadi fungsi dari interface adalah kayak untuk memverifikasi bahwa komunikasi antara sistem dilakukan dengan benar. Biasanya di interface testing ini ada 3 fase. Yang pertama ada configuration and development. Jadi ketika interface dikonfigurasi dan begitu kayak pengembangannya dimulai, konfigurasi itu perlu diverifikasi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada validation. Ketika pengembangan selesai, interface itu perlu divalidasi dan diverifikasi. Ini dapat dilakukan sebagai bagian dari unit testing juga gitu. Jadi yang selanjutnya ada maintenance. Jadi ketika kita mulai mengembangkan interface, kita tuh tidak perlu memastikan bahwa tidak ada bug apapun dalam kode yang dibuat sehingga diperlukan sebuah pengujian yang harus dijalankan pada interface gitu. Selanjutnya ada A/B testing. Jadi ini tuh kayak menjalankan eksperimen terkontrol untuk menentukan apakah perubahan yang diusulkan lebih efektif daripada pendekatan saat ini. Jadi biasanya pelanggan tuh dialihkan ke versi atau fitur saat ini atau ke versi yang dimodifikasi dan data dikumpulkan untuk menentukan versi mana yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada security testing. Jadi ini tuh pengujian security testing ini sangat penting untuk perangkat lunak yang memproses data rahasia untuk mencegah gangguan sistem oleh peretas biasanya. Organization International for Standardization kayak itu mendefinisikan security testing itu kayak sebagai jenis pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana item itu diuji dan data dan informasi terkait itu dilindungi sehingga orang atau sistem yang tidak berwenang tidak dapat menggunakan, membaca atau memodifikasinya, dan orang atau sistem yang berwenang tidak ditolak aksesnya. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan kita yang ke-6, ada mengenai testing tools. Jadi pengujian ini tuh atau testing tuh dapat dilakukan secara manual atau otomatis gitu. Biasanya menurut yang jika kita ingin menguji secara manual tuh kayak semacam pendekatan yang lebih tradisional gitu. Jadi misalnya penguji menyiapkan suite test yang menurut mereka akan lebih baik menjalankan program. Juga jadi ini tuh kayak
juga kayak di mana kayak penguji itu menyiapkan tes secara manual dan mengeksekusinya untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Jadi kayak semacam tanpa tools, jadi kayak semacam cara tradisional dalam menemukan bug pada software. Jadi setiap software baru tuh biasanya harus terlebih dahulu melalui proses manual testing sebelum bisa dilakukan automation testing. Walaupun effort yang dikeluarkan itu sangatlah besar, tapi manual testing itu sangat berguna karena mampu mendeteksi bug yang tidak dilihat oleh automated testing gitu. Jadi biasanya kalau jika kita ingin mengautomatisasikan pengujian perangkat lunak itu biasanya menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript, atau tool command line gitu, language gitu, karena dapat dengan mudah dieksekusi oleh mesin dengan sedikit intervensi manusia dan lainnya gitu. Automation testing ini kayak juga membandingkan hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya, dan biasanya itu kayak dilakukan dengan menggunakan secara berulang-ulang sehingga tidak mungkin untuk dilakukan secara manual gitu juga. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasi pengujian terhadap software yang telah ada gitu menggunakan Selenium. Jadi di sini saya akan melakukan testing itu menggunakan Selenium IDE. Jadi ini tuh biasa Selenium tuh terdiri dari Selenium IDE, RC, dan WebDriver. Jadi kalau Selenium RC atau Remote Control tuh biasanya tuh kayak framework yang digunakan untuk pengujian dari semua set produk Selenium gitu. Jadi kalau kita pakai itu, kita tuh bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti Ruby, Java, PHP, Perl, Python. Kalau WebDriver itu adalah solusi dari keterbatasan dari Selenium Remote Control. Jadi WebDriver itu dikembangkan untuk lebih mendukung web page dinamis, di mana elemen halaman itu dapat berubah tanpa harus di-reload gitu. Jadi tujuannya adalah menyediakan API berorientasi objek yang dirancang dengan baik. Nah, tools yang saya pakai yang Selenium IDE ini itu tuh kayak semacam extension dari browser. Jadi basically Selenium IDE itu tools yang memiliki opsi kayak perekaman dan pemutaran otomatis seperti QTP, test, dan lain-lain. Jadi yang mana dengan rekaman atau kalau kita record kemudian kita play gitu, jadi seorang QA engineer tuh mudah melakukan test plan pada pengujian yang berulang. Jadi ini caranya. Yang pertama kita create a new project. Projectnya tuh medium. Terus di sini kita base URL-nya. Ini dulu. Nah, di sini kita bisa record. Jadi ini kita akan melakukan testing. Jadi di sini kelihatan tuh kan Selenium IDE is recording. Jadi di sini kita akan tes, misalnya kalau kita menekan ini, ini saya lakukan testing yang biasa karena durasinya mungkin. Saya kalau save gitu, record klik, jadi di record. Dan kalau kita clap,
gitu ya, kayak tes ini tuh misalnya kalau melakukan ini outputnya apa, melakukan ini outputnya apa gitu, hasilnya apa gitu. Nah, setelah kita melakukan testing, kita stop, kemudian kita cek. Ini analisis lognya. Ini ada warning ya. Jadi ini kayak semacam black box testing yang kita tidak perlu untuk mengetahui source code algoritma. Jadi ini tuh kayak misalnya jika kita menekan ini hasilnya apa. Jadi itu black box testing yang diterapkan bisa pada setiap level gitu. Jadi di sini terdapat error atau implicit with timeout after. Jadi ini tuh kayak waktu eksekusinya tuh lama. Jadi mungkin sekian dari saya. Jadi sudah tadi terdapat materi mengenai software testing, jadi kita lebih mengenal masalah software testing itu apa, dan juga kayak simulasi testing itu menggunakan Selenium IDE. Jadi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan semoga yang menonton ini dapat memahami software testing itu lebih dalam lagi, overview-nya, tipe-tipenya, jenis-jenisnya, prosesnya, levelnya. Jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.